Dia disiksa dan disalibkan pada waktu hari Jumat Agung. Dan di waktu dia berkata di atas mimbar, di atas salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Tuhan memalingkan wajahnya kepada putra kesayangannya. Sebab seluruh dosa isi manusia dunia ini ada di pundaknya. Dia tidak tahan. Dia tidak tahan melihat penderitaan anak-anaknya. Tetapi firman harus digenapi. Supaya hari ini saya dan saudara memperoleh berkat keselamatan. Tanpa itu saudaraku hidupmu sia-sia. Sebab waktu Adam telah jatuh dalam dosa, di situ manusia telah putus hubungan dengan Tuhan. Dan dikatakan dalam perjanjian lama, surga sepi. Roma 3 ayat 23. Senantiasa saya kumandangkan ini. Kenapa Yesus mati? Sebab Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23, dengar saudaraku, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak mereka melanggar perintah Allah, sejak mereka waktu dikatakan kepada mereka oleh Tuhan, jangan, tapi manusia pada umumnya, pada dasarnya, apabila dilarang, bahkan kenapa sih dilarang? Betul kan? Betul? Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Apabila orang telah jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Dengar. Dosa apapun juga, pengertian daripada dosa adalah harmatia. Artinya melanggar. Dosa yang paling tidak diperhitungkan manusia adalah waktu dia tidak berdoa, maka itu dosa. Kenapa dia berdosa? Sebab dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Apabila seorang hamba Tuhan telah jatuh dalam dosa pikiran, maka kemuliaan Tuhan hilang daripadanya. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, bukan kepada orang Kristen, bukan hanya kepada orang Kristen yang hari-hari ini kita melihat seyogianya yang namanya Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu adalah anak-anak Tuhan, tetapi masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara. Coba lihat di sana nama-nama itu tertera siapa namanya? Matius. Yang seyogianya menjadi murid Tuhan, menjadi seorang Daud pemenang. Ini sebab ini digenapi, harus digenapi ini. Tergenapi karena mereka belum menerima kelahiran baru. Dan Yesus telah menggenapinya di atas kayu salib. Dia mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Ini saudaraku, saya tidak tahu saudara dalam menyambut Paskah ini. Paskah artinya Pesach, ya. Pesach artinya apa? Passover dalam bahasa Inggris artinya dilewatin. Itu terjadi kepada bangsa Israel waktu mereka di tanah Mesir
Dan Tuhan berkata kepada Musa, apabila malam ini aku menjalani seluruh tanah Mesir untuk melepaskan tulah kutuk, tetapi barang siapa di mana di pintu ambang pintu rumahnya ada percikan darah domba, maka saya lewatkan. Dan pada waktu itu apa yang terjadi, saudaraku? Kenapa dikatakan Passover terlewati? Sebab ada tanda ini adalah milik Tuhan. Ada percikan darah binatang pada waktu itu. Maka malaikat maut melewati itu. Tetapi bagi orang Mesir semua mati. Artinya apa? Apabila kita tidak menerima darah Yesus dalam kehidupan ini, apabila kita pada hari ini saja hanya berkata, "Fanurut tutu femosois, haiturut tutu manu, itur manu, haiturut tutu." Balik itu bunuh mati Yesus balik terfau dunia. Ada ini falua famiso, ada ini falua fasidewa, ada ini falua hore, ada ini falua faya wasa faya osa fakebusa sa. Tapi lagi betul, kalau ada bertobatlah. Itu aja. Masih adakah itu di sini? Belum? Masih ada? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Hari ini sebetulnya adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Sebab waktu dia disalibkan itu, sebetulnya iblis di situ tertawa. Waktu dia menderita, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Waktu dia ada satu pujian waktu kami masih SMA. Hello walangiku, hello walangiku, hana sawano rogendra do faiki no biri sino te forfai. Tapi waktu Anda kehilangan hadirat Tuhan, Anda diam-diam aja, bodohlah. Waktu Anda tidak berdoa dan berkata kepada Tuhan, hello palangiku, hello palangiku, ada boy rogen rapo. Yang Anda pikirkan isi dunia ini. Makanya di dalam 1 Yohanes dia berkata begini, janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa-apa ya, dengan segala yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dunia ini? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tapi dari mana? Dari dunia. Ini surat Paulus, surat daripada Yohanes. Semua yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang terkecuali. Keinginan daging, keinginan mata. Jatuhnya Hawa disebabkan dia melihat dari mata. Makanya dikatakan dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Betul ya? Ada istilah orang Nias, hafangago berpamilahi. Ini
lebih parah lagi. Yakobus pasal 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Dengar ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ayo. Ini bukan saya yang mengatakan ini firman. Yakobus berkata, persahabatan dengan dunia, persahabatan itu artinya kita mengikuti gaya hidup orang dunia. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, maaf, parah ini yang terakhir. Apa dia bilang? Dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini parah. Ini parah. Baru bersahabat. Ya, baru bersahabat. Barang siapa bersahabat, jangan engkau dikatakan di sini adalah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dalam hal apa kita bersahabat dengan dunia? Ya itu tadi yang saya katakan di dalam 1 Yohanes. Keinginan mata, keangkuhan hidup, serta keinginan daging. Ini berbicara tentang dunia. Keinginan daging, famisme. Padahal ba zura goroisa imane beis wa omunahu. Kan itu ada pesan, ada firman. Janganlah engkau menginginkan keinginan mata nilai dahur. Begitu dia lihat tetangganya mempunyai sesuatu yang baru, matanya mulai berbinar-binar. Terus dia bilang sama suaminya, Pak, itu tetangga kita udah punya mobil, korupsilah kamu. Udah tepuk aja jalur ini yang khusus. Ya nggak sadar. Dan yang paling parah adalah fa'asilea, keangkuhan, sombong. Tetapi hari ini dengar, kita telah mengalahkan semua ini. Mari kita buka bagaimana dulu latar belakang daripada kebangkitan Kristus di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Lanjut, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Lanjut, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kemudian dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Lanjut, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu siapa? Yang tadi di dalam ayat yang pertama, siapa mereka tadi? Maria siapa? Maria Magdalena. Itu dia. Nah, kamu perempuan itu, kata malaikat itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lanjut,
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Tahun 2011 saya terakhir berada di sana. Dan apa yang dikatakan, bahwa di depan pintu daripada masuk kubur Yesus. Jadi kubur Yesus itu seperti di dalam gua, dan tidak bisa kita masuk berdiri, kita harus nunduk, dan batu yang besar itu tetap ada sampai sekarang ini. Jangan dimatikan dulu ini. Kemudian saya masuk, dan di sebelah kanan di bagian ini kuburan Yesus sudah dipagari dengan pagar besi. Disitulah dia dibaringkan, dan kain kafan yang ada di tubuhnya masih ada di situ. Orangnya tinggi besar, dan kain itu percikan sisa-sisa darah masih kelihatan dengan jelas. Apa dikatakannya? Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Yesus lanjut. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Apa dikatakan ayat 10? Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut, hari ini Yesus telah bangkit. Amin. Masih takut? Takut miskin? Pada ayat 1 daripada pasal ini tadi, ayat 1, dia berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta itu kerjaan saudara apa? Coba lihat ini perempuan-perempuan, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu pagi-pagi. Sebelum ayam berkokok. Makanya di sekretariat dari hari Senin sampai hari Sabtu, pagi-pagi apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan? Berdoa jam 5. Nah saudaraku, kita masuk. Tanpa kebangkitan, maka kekristenan tidak ada artinya. Sekali lagi, tanpa kebangkitan, kekristenan tidak ada artinya. Natal itu sebetulnya hanya merupakan pelengkap. Sebetulnya hari ini kalau di dunia, yaitu di luar negeri, yang dirayakan mereka adalah Happy Easter, Paskah, kebangkitan Kristus. Sebab hari ini gereja akan memproklamasikan bahwa tidak ada yang hidup selain daripada Kristus. Amin. Makanya pujian ini berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, hati tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab anak Allah
bagaimana? Kubur kosong membuktikan. Amin. Sebabnya hidup. Angkat kedua tanganmu. Ada hari esok. Sebabnya hidup. Duka gentar. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Katakan sebelahmu, jangan takut sekarang. Yesus telah bangkit dan dia telah hidup. Amin. Roma 6 ayat 9 kita masuk. Soalnya ada perjamuan kudus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Apa selanjutnya? Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Sekali lagi, karena kita tahu, kata Paulus kepada jemaat di Roma, Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati tetapi dia hidup selama-lamanya. Maut tidak berkuasa. Dalam bahasa daerah, Hezoluofa amate. Makanya dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi, hari beke gua amate, faori ke keriso. Mau beruntung, ya matilah. Nah iya dong. Nah kalau udah perkara mati kan, mati. Matikan kedagingannya yang tadi dikatakan dalam 1 Yohanes. Mati, mau tidak akan berkuasa. Bukan berarti anak-anak Tuhan tidak boleh diberkati. Diberkati tetapi betul-betul berkat dari Tuhan. Dia akan memerintahkan berkat ke atas lumbung-lumbungmu. Dia akan memerintahkan berkat ke atas keluargamu. Dia membuat saudara berhasil dan beruntung. Dan dia mengangkat kepala saudara bukan ekor tetapi menjadi kepala. Dan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Jemaat di tempat ini akan mengalami itu. Tidak mati lagi, tidak mati lagi. Tidak putus pengharapan lagi. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman. Harus dimengerti oleh setiap orang. Sebab misi Yesus ke dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi dia berlanjut dengan penebusan dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan kuasa dosa, untuk mengalahkan maut, bahkan dengan segala pergumulan kita sudah diangkat di atas kayu salib. Ini penting. Pergumulan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan menimpa dia. Kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati dan dia telah mengalahkan dosa, maut dan kematiannya yang merupakan sebagai yang sulung, supaya kita yang percaya kepadanya memiliki Yesus, memiliki kehidupan, memiliki berkat, dengan syarat Anda harus percaya kepada dia. Ini ya. Nah, saudaraku, apa yang menjadi berkat dari
pada kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus. Satu, kemenangan atas dosa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi berkat kebangkitan Yesus, yaitu yang pertama, kemenangan atas dosa. Mari baca bersama dengan saya, supaya saudara diberkati. 1, 2, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, kemenangan atas dosa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus kepada kita. Prinsip pertama adalah perubahan hidup. Tidak dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran. Dengar, kebenaran. Orang boleh baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Beda, saudara. Kebenaran itu berbicara tentang fakta perubahan hidup. Fakta perubahan hidup secara global, dan orang boleh melihat, saudara, sekarang kok berubah sih? Kalau dulu suka Fadimo-limo, sekarang dia berani menyatakan kebenaran. Dari mana kita memperoleh kebenaran kita? Kita memperoleh kebenaran yang pertama dari mana? Firman Allah. Dengar ya. Jadi kalau Anda mau menang atas dosa, yang pertama bukan karena pengalaman Anda, tetapi Anda itu dimulai dari pengalaman rohani saudara. Dari mana? Dari firman Allah. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Saudaraku, ada satu yang menjadi catatan tersendiri yang saya mau katakan kepada saudara hari ini. Saudara tidak hanya menanggapi secara serius, tetapi bukan sekedar mengangguk-anggukkan kepala. Kemenangan Kristus di atas kayu salib dibuktikan dengan kebangkitannya, memberikan kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa. Begitu Anda mendapat godaan di luar daripada gereja ini, Anda menang. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Sekali lagi, kematian Kristus adalah kematian karena dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, Roma 6 ayat 10. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, tapi karena kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku sekarang, dari kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Kenapa sampai umur 73 saya masih berani berdiri di tempat ini? Hanya karena kasih karunia Allah. Itu nggak ada tepuk tangan sih. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, yang tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku. Dan karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, lu saya-sayaku. Inilah korban daripada kebangkitan, akibat kebangkitan itu. Makanya Paulus berkata di dalam kitab Efesus, yang ku kehendaki adalah serupa dengan kematiannya, serupa dengan kebangkitannya, dan serupa dengan penderitaannya. Sempurna dia. Makanya waktu dia berlabrak dari perjalanan ke Damsyik, matanya buta. Sebab sebetulnya siapa? Sebelumnya siapa dia? Orang jahat. Dia membunuh banyak orang-orang percaya.
dan dikatakan dia sempurna dalam memenuhi hukum Taurat. Dia murid Profesor Gamaliel. Tetapi dia di dalam Filipi ini, yang tadi, kembali ke ayat yang tadi, tetapi karena kasih karunia artinya apa? Kasih karunia artinya saya dan saudara tidak berhak menerimanya, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Kalau saudara hari ini ganteng, kalau saudara hari ini cantik-cantik, itu karena kasih karunia Allah. Tetapi muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ini jadi kebaktiannya untuk menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh kasih karunia Allah. Kemenangan itu adalah dalam hidup kita, yaitu percaya kepada Kristus. Yang berikut, apa yang terjadi yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita, di dalam kebangkitan Kristus ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa ini. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Yang kedua, kerelaan diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Efesus berapa itu? Efesus, sering saya katakan ini kalau baptisan, di mana itu? Ya? Jangan di muka dulu lah Yusuf. Saya mau ngetes hamba-hamba Tuhan di sini. Efesus 4 ayat 20. Diperbaharui ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Perhatikan, ada 3 hal yang harus kita lakukan tetap mengalami kemenangan atas dosa. Yang pertama, tanggalkan manusia lama. Yang kedua, kerelaan diperbaharui dalam roh dan pikiran, serta mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam bahasa daerah Nias dikatakan begini, bibohoni wangi-rangi-rami, tapi tidak afdol itu. Tetapi dalam bahasa Indonesia dia berkata begini, supaya roh zaman dibaharui dalam roh dan pikiran, supaya manulang dibaharui di dalam roh dan pikiran, supaya amal Yosia diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Siapa lagi? Supaya Inasara dibaharui dalam roh dan pikiran. Pulang dari tempat ini, jemaat saya tidak ada yang pelit lagi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan asosiasinya mengenai uang ini, tetapi Anda menaruh perhatian dan berdoa bagi gembalamu siang dan malam, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Yang terakhir, kemenangan atas maut. Di dalam Roma 6 ayat 9, mari kita baca bersama-sama. Kemudian kita siapkan diri kita karena kita mau perjamuan kudus. Sudah dapat ayatnya? Ya, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yang kedua atau yang terakhir, kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan atas maut. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Makanya mulai hari ini jangan takut mati. Sebab biar bagaimanapun kematian itu pasti saya lewatin. Kemarin yang berturut-turut dalam beberapa minggu ini, kami ini beberapa orang saudara kami meninggal. Dan kemudian banyak orang takut mati. Jujur ya, saya kalau udah bilang sama jemaat di sini dan pada pekerjaan, saya bilang kepada Tuhan, kapan saya pulang? Kapan? Saudara ingat beberapa bulan yang lalu, waktu saya 2 hari 2 malam tidak bangkit dari tempat tidur.
Enak kan? Saya bilang sama saudara, enak banget. Hari Kamis saya geblak, hari Sabtu baru bangun. Tetapi di dalam roh saya berjalan di satu tempat yang indah sekali. Dan saya ditunjuk oleh seseorang supaya memimpin konser besar dengan pakaian putih-putih. Dan maaf saudara, saya nggak tahu bahasa mereka apa. Dan saya lakukan itu. Dan selama 2 hari 2 malam secara manusia dunia itu tidak terasa. Istri saya dan bersama dengan pekerja berdoa. Cuman yang menjadi harapan waktu itu, tubuh saya masih hangat gitu. Begitu saya bangun, saya bilang, kenapa saya kembali ke sini? Haleluya. Saya bilang, indah. Indah. Surga itu indah. Jadi kebangkitan Tuhan berarti kemenangan atas maut, dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi dia dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga dengan kita yang percaya memperoleh kemenangan atas maut. Ya, perhatikan ini. Ya, saya berkata kepada anak-anak saya dan pekerja, siapkan kalian. Tiba-tiba saya diangkat Tuhan. Gereja ini adalah kalian yang memimpin Amakesia. Tapi kalau saya udah berkata demikian, mereka begini, saya tidak takut. Benar, saya lebih indah kalau dapat ya. Saya itu lagi khotbah enak di atap, pulang. Dan orang udah pergi. Ada seorang tukang mabuk, dibilang, pergilah dengan damai dan sukacita. Harapannya dia mau masuk surga. Selama hidupnya mana pernah datang ke gereja, baca Alkitab tidak, memberi perpuluhan tidak, tapi cita-cita masuk surga. Dari mana paspormu? Tapi kalau jemaah di tempat ini, saya percaya semua masuk surga. Lebih keras lagi. Dengar, hari ini saya akan akhiri, karena kita perjamuan tidak akan selesai sampai jam 4. Ya, karena saya exciting dengan firman ini. Hari ini pastikan dirimu, engkau telah mengalahkan dosa. Dosa kedagingan, keinginan mata dan keinginan hati, serta gangguan hidup. Dan kemudian yang beriman adalah jangan takut terhadap maut, dan apalagi kematian. Hari ini nyatakan, Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Indah saat Kau hadir.